dan ada sekumpulan orang dan salah satu dari mereka itu treating me like, oh my god, aku nggak tahu intinya. Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna cerita ke kalian tentang pengalaman aku pada awal aku tinggal di Wonosobo. I think this video is going to be useful buat kalian yang punya planning buat pindah hidup ke luar kota. I mean buat kalian yang punya planning kerja di luar kota atau ngelanjutin studi ke luar kota, it means kalian kan harus tinggal dalam durasi waktu yang relatif lama. Jadi this video mungkin bisa jadi referensi buat kalian. So jadi gini guys, ketika seseorang itu mutusin buat pindah ke kota A dari kota A, ke kota B, for example, itu terdengar sangat sepele dan sangat wajar, dan hal-hal yang menjadi penting untuk dipikirkan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan finansial like pekerjaan dan tabungan, kemudian rumah atau tempat tinggal. Itu karena itu semua yang mampu atau sanggup ngasih garansi ke kita atas keberlangsungan hidup kita di new environment yang bakal kita tempatin nantinya. Begitu. But other things yang juga harus kita pikirkan, dan itu menjadi hal yang penting juga, yaitu adalah knowing and understanding about the society. Jadi itu kenapa menjadi penting? Itu untuk menghindari adanya kekagetan atau yang biasa kita dengar dengan istilah shock culture. So anyway, bicara tentang shock culture, I'm gonna bagikan ke kalian my experience that I've got pada awal aku tinggal di Wonosobo. So di video introduction aku tuh udah bilang that I live here itu udah lama, it's about 9 years. Ya, dan yang paling ngebuat aku kaget atau paling ngebuat aku shock di sini tuh adalah customs. Selama sekolah, high school, katakanlah, aku tuh nggak pernah mendapatkan pelajaran atau pengetahuan how to live in the new environment, how to face a strange thing. Intinya aku nggak mendapatkan apa sih yang harus aku siapin ketika aku nantinya bakalan hidup di tempat yang baru. Aku nggak mendapatkan itu semua, so I had no preparation at all. Jadi pada awal aku di Wonosobo, sebenarnya aku tuh nggak merasa ada hal yang mengagetkan buat aku seperti society, food, and then climate. Aku tuh seolah merasa itu hal yang biasa. Oke, Adan guys, nggak apa-apa, aku lanjut. Yang pertama mungkin climate. Aku nggak kaget dengan adanya climate, meskipun aku tuh dari tempat yang panas kemudian aku pindah ke sini di tempat yang dingin, karena aku tuh udah mendapatkan informasi beberapa kali when my cousins itu pulang kampung, mereka sering bilang banget kalau Wonosobo itu adalah tempat yang dingin. Jadi di sini tuh it's about 25 degrees Celsius, itu kondisi di sini panas. Aku juga mendengarkan kalau mereka itu bilang they have to wear a jacket meskipun itu siang hari. Mereka harus sometimes mereka harus pakai blanket when they take nap kayak gitu and something. Aku dari cerita-cerita itu semua, aku sudah mempersiapkan diriku. Aku nanti bakalan pindah nih ke kota yang iklimnya lebih dingin seperti itu. Mungkin karena ada preparation jadi aku nggak kaget seperti itu. Terus yang kedua itu adalah food di sini. Aku juga tidak mendapatkan kekagetan, bukan karena aku mendapatkan cerita, tapi pada awal aku tinggal di sini aku kan sama keluarga, and fortunately aku tuh tinggal sama keluarga besar di sini. Jadi ketika aku makan, masakan mereka itu belum sepenuhnya influence oleh makanan-makanan Jawa Tengah yang notabene itu manis. Jadi makanan yang dimasak di sini masih salty and spicy gitu.
even though I have to out, cousins aku ngasih rekomend ke aku, di tempat ini makanan ini kamu harus cicipin, makanan ini yang perlu kamu coba agar lidah kamu nggak begitu kaget and something seperti itu. Jadi itu karena bantuan people yang ada di lingkungan aku pada saat itu. The next one is society. Aku ke society itu juga nggak merasakan kekagetan juga pada awal aku tinggal di sini. Cause you know aku masih surrounded by my family, I mean my relative. Jadi aku kemana-mana masih accompanied by my cousins. Jadi ketika aku menemukan sesuatu yang masih strange bagi aku, ketika aku jalan-jalan in my neighborhood dan aku menemukan sesuatu yang masih strange buat aku bisa directly tanya ke mereka, kenapa ini begini, and then kenapa itu begitu, and then aku mendapatkan explanation langsung ke mereka. Jadi aku bisa langsung paham kayak gitu. But after a couple weeks, aku tuh bener-bener harus berinteraksi dengan masyarakat Wonosobo, dengan lingkungan Wonosobo itu sendirian tanpa ada orang yang aku kenal kayak gitu. Jadi pada saat itu aku datang ke kampus baru aku untuk menyelesaikan administrasi persyaratan untuk ikut ospek. You know, ospek zaman dulu tuh masih ribet banget guys. Jadi pada saat itu aku ngumpul dengan banyak orang. Jadi kalau kita mau ngurus administrasi di sini tuh kan identik dengan kerumunan orang kayak gitu. Jadi aku I was in there. Aku gak kenal sama siapa-siapa, tapi aku confident pada saat itu. Aku datang di situ. Aku melihat di situ sekumpulan orang banyak, khususnya cowok-cowok ya. Aku pandangin mereka. Jadi yang paling aku kaget itu adalah kebiasaan mereka yang ngerokok. Gerombolan cowok-cowok itu ngerokok semuanya. Aku masih merasa, oh my god, kok di sini ngerokok itu adalah hal yang wajar ya kayak gitu. Karena dulu waktu aku high school ngerokok itu diasumsikan bagi mereka-mereka yang susah diatur. Itu yang seumuran aku ya, Dan selain itu, ngerokok itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya penghasilan sendiri kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah language. I mean, aku nggak tahu how to speak like orang-orang Wonosobo, how to greet mereka, how to menyapa mereka yang common dilakukan di sini. Aku nggak tahu sama sekali tentang hal itu. And then pada saat itu aku tuh I had something yang harus dan perlu aku tanyakan ke salah satu mereka. Jadi aku memberanikan diri untuk tanya. Of course aku menanyakannya pakai bahasa Indonesia dan aku nggak punya logat Jawa sama sekali. And ada sekumpulan orang dan salah satu dari mereka itu staring me like, oh my god, aku nggak tahu intinya mungkin mereka bakal bilang, ini siapa kayak gitu mungkin, tapi dengan oh my god, dengan muka antagonis gitu, aku nggak tahu. And aku merasa pada saat itu did I do something wrong? Apa aku juga mengucapkan sesuatu yang salah kayak gitu? Aku nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Dan itu yang ngebikin aku down. Kemudian aku merasa ada ketertolakan dari society pada saat itu. Kemudian aku menjadi pendiam and I was acting like an introvert. Dan itu sangat menyebalkan guys. I hate it. Itu berlangsung cukup lama. Aku benci banget situasi itu. Oke, thank you. I think itu aja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Thank you very much. Kalau kalian merasa video ini useful buat kalian, please like
this video and then leave some comment kalau ada hal-hal yang mau diobrolin ke saya atau dibicarakan ke saya, and then don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. I'll see you again in the next video. Bye.